Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Anissa Firdaus, mahasiswa dari FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya ingin memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Penggunaan aplikasi TikTok terhadap prestasi belajar pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Pasar Baru 01. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam proposal penelitian yang sudah saya buat terdapat 3 bab, terdiri dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Bab 1 yaitu terdiri dari latar belakang. Latar belakang yang akan saya bahas yaitu mengenai fenomena TikTok yang sudah sangat mewabah baik dari kalangan orang tua, dewasa, remaja, dan juga anak-anak. Tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh penjuru dunia juga pasti tahu dan pernah memakai aplikasi TikTok tersebut. Tren aplikasi TikTok ini sudah menjadi kebutuhan untuk saat ini, sepertinya sudah seperti menjadi kebutuhan gitu. Dan juga mayoritas dari penggunaan aplikasi TikTok di Indonesia sendiri adalah anak milenial atau usia sekolah atau biasa juga dikenal sebagai generasi Z. Dan yang kita tahu, masa kanak-kanak adalah masa yang ideal dalam perkembangan, baik dalam hal pembentukan sikap dan juga karakternya. Maka dari itu, seorang anak harus banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti bermain dengan teman sebayanya, melakukan kontak fisik ya, bukan hanya kontak maya saja, tapi juga kontak fisik karena itu mempengaruhi perkembangan anak. Nah, namun faktanya sekarang ini banyak sekali anak-anak itu lebih nyaman untuk bermain sendiri atau juga bermain di rumah aja gitu. Dia bermain di dalam rumah, apalagi sekarang sedang corona, jadi sedang ada COVID-19, maka anak-anak pun lebih sering di rumah dan juga bermain gadget, sekolah pun memakai gadget. Ya, cuman kan itu karena sekarang, kalau semoga aja di tahun-tahun berikutnya nggak ada lagi yang seperti itu. Maksudnya COVID-nya sudah pergi. Nah, kurangnya pengawasan serta kurangnya pembatasan dalam penggunaan gadget memberikan kebebasan bagi anak untuk mengakses apapun yang ada di dalam internet, seperti membuka sosial media, bermain game online, tanpa pengawasan orang tua. Tanpa kita tak sadari, mungkin si anak ini membuka konten yang tidak sesuai dengan umurnya, dan itu pasti akan mempengaruhi perkembangan otak anak. Dan juga apalagi jika di aplikasi TikTok ya, aplikasi TikTok ini kebanyakan menampilkan gaya dan tingkah laku yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Kebanyakan ya, tidak semua sih, tapi kebanyakan yang muncul di beranda pasti kayak yang suka aneh-aneh, ya nggak aneh-aneh banget sih, tergantung followersnya gitu. Nah, sehingga anak-anak itu secara langsung akan mengikuti hal tersebut, karena anak-anak itu adalah mereka akan meniru apa yang sudah mereka lihat. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mengkaji penggunaan aplikasi TikTok dalam pengaruh belajarnya. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu saya akan bertanya tentang apakah aplikasi TikTok ini berpengaruh terhadap peningkatan belajar siswa? Yang kedua, bagaimana tingkat keefektifan aplikasi TikTok dalam pembelajaran? Maksudnya, apakah aplikasi TikTok ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran atau tidak? Yang ketiga, bagaimana dampak aplikasi TikTok dalam perkembangan anak? Baik dampak positif maupun juga dampak negatifnya. Yang ketiga, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas tersebut yang sudah saya bahas terkait pengaruh penggunaan aplikasi TikTok dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, di zaman sekarang ini siswa sering bermain gadget dan juga membuat video berbagai efek melalui aplikasi TikTok yang akhirnya akan trending.
Yang kedua, memanfaatkan aplikasi TikTok dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan aplikasi TikTok mempengaruhi psikologis anak. Yang keempat, dampak positif dan negatif aplikasi TikTok bagi perkembangan anak-anak. Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat intensitas penggunaan aplikasi TikTok pada siswi kelas 5 di sekolah dasar Pasar Baru tersebut. Apakah banyak anak-anak yang mempunyai aplikasi TikTok dan menginstalnya atau bahkan mereka sudah membuat kontennya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kecanduan TikTok pada siswa dan siswi kelas 5. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian aplikasi TikTok tersebut. Lalu selanjutnya, kita beralih ke bab 2 mengenai deskripsi teori atau kajian pustaka. Yang akan saya bahas mengenai yaitu media sosial. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai media atau fasilitator online untuk menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Jadi dapat disimpulkan menurut beberapa definisi para pendapat, media sosial yang dimaksud adalah alat perantara bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya, berkomunikasi kepada antar sesamanya. Lalu ada dampak positif dari media sosial sendiri untuk anak-anak, yaitu anak-anak dapat belajar bersosialisasi dengan publik yang maya. Yang kedua, dapat mengelola jaringan pertemanan, memperbanyak teman, relasi, dan juga bertemu dengan orang-orang yang baru maupun bertemu dengan kawan yang lama. Kayak misalkan kita saat ini kan sudah kuliah nih, pasti kita kangen dengan teman SD kita dan tiba-tiba kita lihat di Instagram ada namanya dia, lalu kita tidak sengaja follow dan ternyata benar dia adalah teman SD kita yang dulu. Nah, itu mempertemukan kembali kita dengan teman lama kita. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial yaitu adanya kemerosotan moral, khususnya di kalangan remaja dan juga pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindakan menyimpang semakin meningkat. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran gadget, internet itu merubah pola interaksi, misalkan dalam keluarga. Kayak kita tidak mengindahkan panggilan orang tua. Kita langsung iya entar karena kita sibuk bermain gadget. Dan bangun tidur pasti yang dicari itu adalah HP. Nah, itu termasuk merubah pola interaksi antar keluarga contohnya. Nah, yang kedua membahas tentang aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini merupakan sebuah platform yang berasal dari Tiongkok yang dibuat pada September tahun 2016. Aplikasi TikTok adalah sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial dan unik dan juga menarik yang bisa digunakan oleh seluruh pengguna aplikasi dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang. Yang kedua, membahas tentang prestasi belajar. Apa itu prestasi belajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi ialah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan, dan lain sebagainya. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan dan sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Penelitian relevan. Penelitian relevan yaitu penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan judul yang hampir mirip tapi tetap berbeda. Yang pertama ada dari Reni Verlitasari tahun 2018 dengan judul Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Perilaku Keagamaan Remaja. Yang kedua dari Wisnu Nugroho Aji tahun 2018 dengan judul Aplikasi TikTok sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.
Yang ketiga, dari Bagus Priambodo tahun 2018 dengan judul Pengaruh TikTok terhadap Kreativitas Remaja Surabaya. Lalu selanjutnya kita sudah berada di bab 3. Bab 3 ini tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu adalah korelasional. Penelitian korelasi yaitu penelitian yang melibatkan hubungan satu atau lebih variabel lain yang terjadi pada satu kelompok. Pada penelitian korelasi melibatkan kegiatan pengumpulan data untuk menentukan adakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai dari bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Maaf, tadi salah. Yang kedua ada tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Pasar Baru 01 Jakarta. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang saya ambil adalah siswa dan siswi kelas 5 Sekolah Dasar Pasar Baru. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian disebut juga alat ukur dalam melakukan penelitian atau teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk menangkap atau menjaring informasi baik kuantitatif maupun kualitatif dari responden sesuai dengan lingkup yang akan kita teliti. Terdapat beberapa instrumen dengan teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan sebagai berikut melalui kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan dalam penelitian. Yang digunakan dalam penelitian saya adalah catatan nilai akhir atau nilai raport dari peserta didik tersebut. Dan juga mungkin ada surat-surat yang lainnya. Yang ketiga ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara dan juga kuesioner, karena dengan observasi kita melihat secara langsung, kita terjun ke lapangan secara langsung melihat keadaannya seperti apa sih, benar atau tidak, seperti itu. Observasi ini tidak terbatas pada orang dan juga tapi juga objek-objek alam yang lain. Baik, sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.